Kemarin kita telah mengerjakan tentang pengertian bitwise operator ya. Sekarang kita akan mencoba beberapa contoh soal dalam bitwise operator karena sebenarnya dalam multiple operator yang ada dalam bitwise ada susunan aturan yang tidak boleh kita langgar ya. Dalam artian kalau kita menghadapi suatu kasus dengan multiple operator di dalam bitwise, kita harus tahu susunannya ya. Jadi mana operator yang perlu didahulukan dan mana operator yang didahulukan kemudian ya. Jadi begini, uh, kalau kemarin kita belajar menggunakan dua variabel atau satu variabel ya. Misalnya saya katakan 4 dan 3 gitu ya. Atau saya mengatakan misalnya 7 XOR 8 ya. Itu kan menggunakan dua variabel atau satu variabel, misalnya saya mengatakan not 7 gitu ya atau not 5. Ya, itu kan menggunakan suatu variabel ya. Tetapi bagaimana kalau kita menghadapi kasus di mana kita menghadapi multiple operator seperti misalkan 8 or 7 dan 3 gitu ya. Nah, itu kan multiple operator ya dalam bitwise ya. Ya kita nggak bisa seenak kita langsung menghitung dari kolom paling kiri ke kanan ya, seperti perhitungan umum ya. Tidak. Ada operator yang harus didahulukan ya. Jadi begini. Di sini saya akan di sini saya akan memberitahukan ya susunan operator dalam bitwise ya. Oke, dalam bitwise itu sendiri ada beberapa operator ya. Ada berapa ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, sekitar berapa ya? Sekitar 8 atau 9 lah ya, saya lupa. Oke, kita coba aja langsung ya susunannya. Yang pertama itu adalah not ya. Not ini harus menjadi yang paling utama kita dahulukan ya di dalam perhitungan multiple operator. Yang kedua itu ialah left shift ya. Lalu right shift, lalu logical right shift, lalu ada dan, lalu ada XOR, lalu OR, lalu dan ya. Tapi yang pakai logical AND ya. Dan terakhir ialah logical OR ya. Oke, seperti ini ya. Jadi perlu diingat yang paling pertama tuh ialah not ya, dengan unya seperti ini. Lalu kita kiri, right kanan, logical operator right ya. Lalu dan, XOR, OR, dan logical, dan ini adalah logical OR ya. Oke, kita akan coba ya. Hanya beberapa saja contohnya ya dan pembuktiannya. Oke, misalkan saya punya kasus tadi saya katakan misalnya berapa ya? 8 or 7 dan 3 ya. 3 seperti ini. 8-nya mana? 8 or 7 dan 3 ya. Hasilnya berapa? 11 ya. Oke, kita buktikan benar gak susunan operator ini berlaku. Misalkan kita lihat OR dan ini mana yang lebih dahulu? Ini OR ya di sini. Dan itu sebelumnya. Jadi seharusnya kita dan dulu, kita dahulukan perhitungannya baru ke OR. Nah, bagaimana kalau kita dari kiri ke kanan dulu? 8 OR 7 dan 3. Kita lihat langsung ya. 8 dan 7 ya. Oke, hasilnya 0. Lalu 0 dan 3 ya. 0 dan 3 seperti ini. Kita hasilnya. Lihat, hasilnya juga 0 ya. Jadi kalau kita hitung dari sini baru ke kanan, hasilnya salah ya, salah. Tetapi kita hitung dulu 7 dan 3. Ya, kita lihat nih, 7 dan 3. Alt net z. Lalu hasilnya ialah 3 ya. Baru kita buat 3 or 7 ya. 3 or 7. Berapa hasilnya? 7. Sebentar. 7 dan 3 ini 3 ya. Lalu oh ya, 3 dan 8. 3 or 8 dong. Aduh. Sorry. Ya, 11 ya, betul ya. Karena kan kita kan tadi sudah menghitung nilai yang ini ya. Yang 7 dan 3 ini ya. Baru hasilnya dari ini kita OR-kan ke ini, ke 8 ini ya. Oke, ternyata terbukti ya bahwa memang
Susunan dalam logical operator ini berlaku ya dalam perhitungan. Kita coba lagi ya, satu kali lagi saja ya. Misalkan kita punya kasus misalnya 40 reaksi 2 or 7 ya. Oke, berapa hasilnya? 13 ya. Nah, ini kan reaksi ini di sini posisinya. Sedangkan XOR itu di sini ya. XOR itu di sini ya. Otomatis ini bentar yang 40 dihitung dulu karena di sini baru XOR-nya. Oke, kita coba lagi yang lain ya. Misalnya apa ya? Oke, gini. 40 lagi ya kita pakai ya. 40 plus 2 ya. Lalu kita OR-kan 50. Lalu kita left-shift-kan 2. Oke, seperti inilah ya. Nah, kita lihat berapa hasilnya. Lebih baik ini saya kasih ya perhitungannya biar jelas ya. Ini dalam kurung buat cet. Oke, ini juga saya buat dalam kurung, saya kalikan. Oke. Ini saya buat seperti ini. Oke, kita lihat ya. 202 hasilnya. Oke, 202. Kita coba hitung dari kiri ke kanan. 40 reaksi 2 berapa? 40 2 berapa? 10. Oke. 10 saya orkan 50 ya. 10 saya orkan 50. Berapa hasilnya? 58. Oke. 58 saya left shift-kan 2. 58 saya left shift-kan 2 ya, seperti ini. Berapa hasilnya? 232. Berbeda kan dengan 202 hasilnya ini. Ini dan ini berbeda ya. Ini kalau saya pakai perhitungannya ini dulu saya hitung ya, baru hasilnya saya bawa ke sini ya. Hasil ini baru saya pasangkan dengan left shift 2 ya, seperti ini. Lihat hasilnya berbeda kan kalau kita lihat langsung. Ini hasilnya ini. Kalau manual dari kiri ke kanan hasilnya 232. Berarti terbukti ya bahwa memang urutan ini benar-benar berlaku di dalam multiple operator dalam bitwise ya. Jadi ini perlu diingat, apapun operator yang ada dalam bitwise, jikalau dia menggunakan operator yang berbeda, kita harus memahami mana yang harus dihitung terlebih dahulu ya. Jangan sampai kita salah menghitungnya ya, karena kalau salah urutannya hasilnya juga salah ya. Nah, juga sebagai tambahan ya, ada beberapa, saya tulisin aja ya, tipe data yang mendukung bitwise ya, operator ya. Ini salah satunya, bukan salah satunya ya, ada beberapa ya, seperti misalnya kita membahas byte ya, byte. Lalu selain byte ya short, ini juga berlaku. Lalu ada namanya in. In ini bagian dari tipe data integer ya. Jadi ini bukan integer secara umum, tetapi ini bagian dari tipe data integer, yaitu in. Lalu ternyata char juga bisa kita pakai untuk perhitungan bitwise operator. Dan yang terakhir adalah boolean ya, tetapi kasus dan boolean ini tidak bisa sembarangan ya, kita harus memasangkannya juga dengan kondisi boolean yang lainnya ya. Nah, tapi kita nggak usah ngebahas ini nanti kepanjangan tentang bitwise operator ini. Yang penting perlu diingat bahwa tipe data yang mendukung bitwise operator adalah byte, short, in, char, dan boolean ya.
Dan ini adalah susunan dalam operator bitwise ya. Yang paling kiri ini not menggunakan belenggunya yang paling pertama. Lalu left shift, right shift, logical right shift, dan ini adalah XOR ya. Ini adalah OR, logical AND dan logical OR ya. Oke. Jadi saya rasa tentang bitwise operator saya cukupkan ya sampai di sini pembahasannya. Nggak usah terlalu panjang ya, karena saya juga masih banyak PR ya untuk untuk membuat video-video lainnya tentang Java, seperti misalkan print format. Itu saja saya belum buat ya, karena print format itu bisa terbagi menjadi beberapa video juga ya. Kalau saya ingin menjelaskan dengan sedikit lebih luas ya, saya bisa sebenarnya ya menyederhanakan dalam satu video, tetapi biasanya kalau terlalu sederhana begitu, tentu saja itu akan membatasi pemahaman kita ya. Nanti kita ya dalam mengingat juga perlu mengulangi kembali ya. Tapi kalau saya ngebahas sedikit lebih luas, ya harapan ya mudah-mudahan kita bisa memahami konsep-konsep dalam Java ini ya. Oke, sampai di sini dulu video dari saya. Jika video ini bermanfaat, silahkan di like dan subscribe. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih.